Pemirsa, sesuai dengan kemajuan zaman, kecantikan, dunia kecantikan, soal penataan wajah ataupun rambut itu juga berkembang. Sekarang kita tahu ada satu teknik namanya ombre. Dan ini sangat-sangat terkenal sekali. Dan luar biasanya, ini salah satu pengusahanya sudah hadir bersama dengan kami di sini, bersama dengan saya. Ada Mary Elizabeth. Hai Mary. Halo Mas Feki. Hai. Ini agak mengagetkan, rambut kamu tidak seperti yang saya lihat di mall. Biasanya abu-abu itu yang masa kini. Kenapa kamu pilih rambut ini warnanya? Ini sudah saya gelapin. Udah Tadinya digelapin? abu-abu muda, oke agak digelapin lagi. Jadi supaya kelihatan lebih kalem aja. Iya. Oh, jadi tapi itu bisa ya? Bisa ketahuan karakter seseorang dari warna rambutnya. Bisa banget. Ada Bisa, yang merah, hijau. Kemarin baru saya punya klien hijau semuanya. Hijau ya. Hijau muda, cereng. Kalau saya menurut kamu cocoknya apa warnanya? Menurut saya bagusnya biru malah. Bagusnya warna biru. Biru. Mary, kamu termasuk sangat-sangat berhasil dengan usaha kamu yang sekarang. Dari pewarnaan rambut ini kayaknya semua warga Jakarta mulai datang ke salon kamu, bahkan ngantri yang saya dengar sekarang juga kan ya. Dan kamu juga kemarin sempat buka cabang juga di kota lain. Nah, saya pengen tahu bagaimana kamu memulai semua kesuksesan ini, Mary? Sebelumnya kalau dibilang sukses belum, jadi masih Belum. on progress ya, Oke. progress on work. Bagaimana memulainya? Panjang ceritanya. Dulu saya juga corporate worker tadinya. Saya Oke. kerja di perusahaan orang, kemudian saya kuliah S2 lagi. Di sana titik baliknya. Setelah kuliah S2 justru. Kamu S2 ngambil apa? Kecantikan? Enggak nyambung. Manajemen malah. Manajemen? Yes. Tapi memang banyak kok yang begitu ya. Enggak nyambung. Mas Iya. Vicky juga Saya juga dari- dulu ekonomi. Ah iya, ekonomi jadinya ini Broadcaster ya. Tapi justru menemukan kesuksesan di bidang lain. Betul. Oke, setelah S2, apa yang kamu bilang tadi ini adalah titik baliknya. Titik baliknya seperti apa? Ketika S2 itu hidup saya cukup merana, jadi Oke. balik lagi jadi mahasiswa. Aduh, nggak dapat gaji pastinya karena udah benar-benar berhenti kerja total ya. Jadi mahasiswa lagi, ngirit lagi, ngekos lagi, makannya udah seadanya. Iya. Pokoknya yang penting bisa muter sehari-hari. Jadi di sana saya ngeliat, aduh merana banget ya ternyata ya di titik ini lagi. Dan akhirnya saya mikir, wah saya harus punya usaha ini. Kalau nggak usaha mau gimana, kalau nunggu saya lulus nanti balik kerja lagi masih terlalu lama. Apa Jadi nih usahanya? semuanya dana sendiri. Dana sendiri, hasil Wow. hasil nabungan kerja memang ya. Tapi saya nggak sendiri, saya berdua sama partner emang. Jadi kita semuanya patungan berdua. Oke. Sampai akhirnya memilih untuk kita coba deh pewarnaan rambut. Itu gimana ceritanya, Mer? Kita melakukan riset, saya dan partner saya kebetulan ketemunya di kampus emang adik kelas saya namanya Ninda. Saya dan Ninda berdua kita mengriset betul kalau mau salon apa uniknya, uniqueness-nya apa dibanding dengan Betul. pemain-pemain lama ataupun kesempatan apa yang bisa kita tonjolkan lagi dibanding dengan pemain-pemain baru yang mungkin akan datang di kemudian harinya. Supaya tetap bisa bertahan usahanya. Exactly. Tentu Oke. kita harus lihat, berarti kata kuncinya ada di tren. Kita nggak bisa jual lagi benda produk atau jasa yang sama dengan market saat ini. Kita lihat trennya apa nih? Trennya udah dua biasanya kalau beauty. Kita kiblatnya ke Korea, yang Oke. maksudnya Yang mempengaruhi sekarang Indonesia sekarang ya. lagi current ya. Exactly, yang bisa diadopsi Indonesia ya. Iya. Tren kecantikan Korea atau tren kecantikan Amerika. Oke. Jadi kalau di Amerika saya ngeliatnya mungkin Kardashian Sister ya, Iya. Kylie Jenner tuh benar-benar influential sekali kalau Betul. bagi remaja di Indonesia. K-pop juga tetap mempunyai penggemarnya sendiri, fanbase-nya cukup kuat di Indonesia. Jadi saya mencoba menggabungkan dua aliran tersebut di Indonesia. Oh, Jadi- dari Korea dan Amerika itu tadi. Exactly. Kalau saya sukanya makan, apa saran kamu? Saran saya malah bikin restoran Manado tadi ya. Saya sih sarannya coba cicipin kuliner aja ya. Ah, iya. Kuliner blogger mungkin ya, bisa ya. Food blogger. Food blogger. Kenapa enggak? Itu Iya kan? profesi baru yang unik juga ya. Betul, kerjaannya mencicipi makanan dari satu makan ke makan. Cuman saya memang biasanya makan pinggir jalan, jadi dari satu gerobak ke gerobak lain. Wisata kuliner. Bener. Nah, segala suatu usaha memang butuh modal ya, Mer. Dan kamu masih muda, bahkan di tahun 2016 usia kamu belum sampai 30 ya ketika kamu masuk dalam majalah Forbes Asia. Nanti kita akan bahas soal itu juga pemirsa. Tapi yang saya penasaran adalah bagaimana kamu mulai semuanya dengan dalam bentuk modal. Sementara kan uang tabungan kamu yang kamu bilang tadi bekerja di sebuah perusahaan kamu pakai buat kuliah lagi S2. Ini dari mana modalnya? Nah, kalau bicara modal, kebanyakan orang pasti pikirnya ini duit dulu nih. Nah, benar. Padahal kalau modal itu nggak segala sesuatu, bukan hanya yang terlihat dari bentuk uang, tapi juga intangible capital, misalnya Oke. networking. Networking itu mahal sekali, apalagi kalau kita punya channel ke talent-talent yang memang bagus kerjanya. Networking, yang kedua adalah skill. Skill itu adalah salah satu capital yang Modal tidak ya? tergantikan juga. Oke, Jadi oke. kalau misalnya skillnya bagus dalam skill coloring, itu juga bagian dari modal.
skill management juga bagian dari modal, skill apalagi ya, PR, komunikasi kan Mas Feki, itu juga salah satu modal. Modal. Kemudian memang modal berikutnya adalah waktu. Kita punya waktu nggak? Waktu ini modal. Bagaimana cara kamu untuk mensinergiskan semua modal-modal waktu, link, tenaga, sampai akhirnya itu menjadi uang buat kamu memulai usaha si salon ini, Mer, waktu itu? Waktu kuliah di trimester kedua, saya udah ancang-ancang, saya cari dulu networknya. Iya. Sambil uang saat itu sudah ada, cukup lah, lumayan lah. Tapi saya belum berani mengeluarkan sedemikian besar kalau saya belum yakin dengan bisnis ini mau apa, konsepnya, dengan siapa, saya lokasinya di mana. Jadi ketemu partner, cocok, kebetulan teman-teman yang saya ajak bukan teman main, bukan teman-teman yang kita ajak hangout, bukan, memang teman kuliah. Saya pernah kerja project bareng sama dia, kerjanya profesional, jadi cocok lah, tektokannya nyambung, bisa diajak susah. Dan tektokan untuk usaha, bukan cuma tektokan untuk seneng-seneng gitu ya. Yes, betul banget. Jadi bisa diajak susah juga. Dan kemudian dari sana cari lokasi. Kalau bisnisnya offline seperti barber, salon, resto, cafe, lokasi yang paling utama. Kita nggak bisa main-main sama lokasi. Memang lokasi ada harga, ada kualitas. Di sana pun ketika saya menemukan tempat yang di Kemang, karena nggak sanggup ya menyewa satu gedung semua, kita sharing dengan lantai 2 diambil studio yoga, lantai 3 diambil tempat usaha lainnya, saya di lantai 1-nya. Jadi kita mencoba gimana supaya bisa cukup. Nah, itu sebuah pelajaran yang bagus ya pemirsa, bahwa kebanyakan ketika kita membuka usaha kita pengennya sesuatu yang langsung besar ya. Jadi misalnya kayak milih tempat, oh aku pengennya tempatnya yang udah bagus banget dengan sofa yang indah, nggak mau sharing sama yang lain gitu kan. Mau tempatnya pokoknya yang udah keren gitu, tapi kita belum teruji dari segi usaha. Tips dari kamu mungkin ya, yang dari obrolan kita barusan adalah ya udah mulai aja dari apa yang ada, pergunakan dengan apa yang ada gitu kan. Start dulu aja. Betul. Nah, perjalanan waktunya itu berapa lama dari kamu mulai usaha awal tadi sampai akhirnya punya profit untuk keuntungan buat kamu? Profit sebenarnya sudah datang di bulan pertama. Kenapa? Bulan pertama, kedua, ketiga itu adalah kita masih mengandalkan inner circle. Baru di bulan ketiga itu biasanya semua startup mengalami valley of death, lembah kematian yang pertama. Jadi kebanyakan nggak survive di situ tuh. Kebanyakan nggak survive. 3 bulan nih nggak survive. Kenapa? Setelah 3 bulan teman-teman inner circle kita sudah habis nih. Mau nyuruh tetangga siapa lagi ya yang datang beli barang gua? Nah gitu. Jadi di bulan ketiga ini sudah seharusnya bisnis ini survive karena memang produk atau jasanya disukai oleh customer. Customer balik lagi. Nah kemudian di sana bulan keempat emang agak susah. Bulan keempat sudah agak seret. Nah di sanalah tujuannya strategi marketing promotion seharusnya sudah berjalan dari awal. Itulah ketika strategi kita diuji, beneran nggak marketing lo ini sesuai dengan target market Anda. Kemudian di sana masih lolos. Jadi bulan keempat lolos, 5 lolos, sampai bulan ke-9 akhirnya balik modal. Saya hitung bulan ke-9 tuh saya nggak percaya. Bener ya ini ya? Sebentar, cek rekening. Oh ya bener ya? Oh ya, udah balik modal nih. Jadi terhitung lumayan cepat, 1 tahun kurang bahkan. Dan di sana saya ngelihat, mungkin karena saya bergerak di usaha yang skalanya masih kecil, kayak seperti tadi ongkos operasionalnya cukup murah ya, rukonya aja dibagi 3, sewanya bagi 3, karonya masih seberapa. Nah tantangannya sekarang di tahun ke-2,5 ini adalah saya udah nambah capital, menambah karyawan, ekspansi jumlah mejanya juga. Nah sekarang secara ongkos naik nih, bisakah sales revenue juga naik nih? Ada tantangan lagi gitu ya, luar biasa. Pemirsa, saya belajar sesuatu hari ini, belajarnya adalah udah nggak usah malu ketika mulai usaha untuk sesuatu yang kecil dulu, nggak usah keburu-buru mau yang besar ya Mer ya. Dari apa yang ada, berlaku setia aja dengan yang ada, terus kerjain dengan sepenuh hati, baru lihat usahanya akan berhasil. Mary 9 bulan akhirnya dia merasakan profitnya. Dan di tahun 2016 ya, usia belum 30 sudah masuk dalam Forbes Asia sebagai salah satu pengusaha muda yang diperhitungkan dari Indonesia. Setelah ini kami akan kembali lagi untuk ngobrol-ngobrol seputar itu. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya Feki Manengke di 60 Menit Inspiratif Inovatif.